Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Moi dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, bahagia ya. Oke, baik, kali ini Bunda Ati akan mencoba memberikan informasi. Ada sebuah aplikasi pengelolaan guru ya. Jadi guru itu tinggal satset ya, dan guru itu tinggal fokus kepada belajar mengajar di kelas masing-masing. Ini adalah sebuah aplikasi yang menurut saya lumayan oke ya, memudahkan guru di kelas, tapi khusus untuk jenjang SD. Seperti apa penggunanya? Baik, kita saksikan bersama-sama. Oke, sebelumnya kita klik identitas dulu. Ini untuk bisa merevisi ya, nama kepala sekolah, kemudian NIP kepala sekolah, kemudian NIP guru, kemudian dia ada di kota mana, kemudian di tanggal berapa dia. Ini bisa dicek, misalkan pada saat mau mencetak tanggal berapa, tanggal 2 bulan Januari gitu ya, atau bulan Februari dan seterusnya. Setelah memastikan di sini udah oke, barulah kita di sini ada yang namanya oke, berarti kita sudah menyimpan. Nah, bagaimana jika teman-teman ingin menggunakan mencari ATP, kemudian Prota, Prosem, KKTP, jurnal, modul ya. Ini semuanya lengkap ya, sesuai dengan kurikulum yang terbaru, dengan isinya lebih menekankan kepada deep learning ya teman-teman ya. Misalkan kita klik, teman-teman misalkan ngajar di kelas 3, maka kita klik kelas 3, kemudian teman-teman mau mengajarkan bahasa Indonesia, silakan klik sampulnya ya untuk dicetak ya. Nah, ini di sini oleh ya, di sini udah oleh siapa teman-teman ya. Kalau sudah identitasnya sudah terisi, biasanya ini langsung otomatis ya teman-teman. Misalkan ngajar kelas, tadi kita klik kelas 4 atau kelas 5 ya. Kita klik, ini bisa diganti-ganti ya teman-teman ya. Lanjut, misalkan kita mau langsung cetak PDF. Kemudian, nah di sini langsung aja teman-teman bisa mencetak ya. Bisa mengeprint ya teman-teman ya, silakan gitu ya. Dan udah nggak perlu di apa namanya ya, di setting-setting lagi ya, tinggal ngeprint aja ya teman-teman ya. Lanjut kepada ini sudah selesai ya teman-teman ya di bagian sampul. Sekarang kita mengklik ATP. Nah, ATP-nya sudah sesuai ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau mengganti, mau menambahkan, silakan aja ya teman-teman ya. Kita klik di sini menambahkan gitu ya. Di sini bisa diedit ya. Tapi kalau nggak mau repot-repot, nggak perlu diedit-edit ya, karena ini insya Allah sudah sesuai ya teman-teman dengan struktur kurikulum terbaru 2025. Oke. Ya, ini tinggal ngeprint aja ya teman-teman. Bagaimana ngeprintnya? Seperti biasa teman-teman kalau mau ngeprint ya. Kita cetak kembali, kemudian jadiin cetak PDF gitu. Kemudian seperti tadi ya, tinggal print gitu ya. Oke, ini bisa nggak nih di ini ya, di apa namanya, dimajukan? Bisa aja ya teman-teman ya. Silakan aja, bisa di edit ya teman-teman ya. Lanjut kepada ini tampilan di ATP, tampilan di Prota seperti ini ya teman-teman ya. Silakan. Kemudian dicetak juga sama ya. Oke, pakai cetak PDF. Oke, lanjut ya, ini ya teman-teman ya. Lanjut menggunakan tadi Prota udah, Prosem udah, KKTP seperti ini. Ini untuk KKTP silakan teman-teman bisa di ini ya, tinggal klik di bagian mana yang mau diedit gitu. Ya, misalkan dieditnya sebelah sini, tinggal ini diedit sininya ya, berapa persen gitu. Nah, ini silakan aja untuk diedit ya teman-teman ya. Nah, kalau ini
Untuk yang apa namanya tujuan pembelajaran gitu ya, insya Allah sudah sesuai. Mungkin teman-teman di bagian kriteria 1, 2, 3, 4 aja ya teman-teman ya. Lanjut ke bagian jurnal. Jurnal juga berisi seperti ini kita bikin yang sangat-sangat simpel ya teman-teman ya. Oke, bisa digunakan, insya Allah bisa digunakan semaksimal mungkin. Kemudian kita bisa klik modul ajar. Nah, di dalam modul ajar ini teman-teman tinggal milih aja. Kita sudah menyediakan modul ajar, berbagai modul ajar yang teman-teman siap digunakan. Kita klik salah satu sesuai dengan materi ya. Kemudian kita klik OK gitu. Dan silakan teman-teman untuk di sini udah ada ya sesuai dengan di deep learning ya, disesuaikan dengan isi pada deep learning. Oke, ini kalau mau merevisi ya, silakan teman-teman klik mana yang mau direvisi, silakan aja gitu, kemudian diganti ya, bisa dihapus, bisa ditambahkan gitu ya, terserah teman-teman ya. Dan kalau mau dicetak tinggal cetak, kemudian cetak PDF sama aja ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Ini di administrasi guru. Ya, sekarang saya akan, ini kalau sudah selesai kita save. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya mari kita lihat aplikasi pengelolaan nilai yang terdiri dari input identitas, daftar hadir, lingkup materi, zona mengajar, asesmen sumatif, kelolaan nilai rapot, keaktifan dan sikap. Dan ini teman-teman bila ingin berminat maka silakan hubungi saya Bu Nati di kolom komentar ya. Ketik aja kolom komentar, nanti saya akan membaca ya. Oke, selanjutnya mari kita coba bagaimana penggunaannya. Pertama, ini kita klik input identitas. Ini bisa diganti-ganti ya teman-teman ya. Kemudian bisa disesuaikan dengan mata pelajarannya, nama guru. Nah, untuk yang aplikasi ini bisa khusus, maksud saya tidak hanya khusus di jenjang SD ya. SMP, SMA, SMK, SLB semuanya bisa ya. Tapi kalau yang tadi administrasi guru yang kelas 1 sampai kelas 6 itu hanya untuk jenjang SD. Oke, selanjutnya ini bisa diganti ya, direvisi ya, tinggal klik aja teman-teman ya. Nah, ini juga bisa direvisi, semuanya bisa direvisi. Kemudian di daftar hadir, jika teman-teman tadi sudah menginput ya identitas sekolah, kemudian kita tinggal di sini menginput daftar hadir. Nah, sebelum input identitas daftar hadir, teman-teman silakan untuk menuliskan NIS-nya ya, NIS atau apa namanya tuh kalau ini ya, nomor induk yang NISN gitu ya. Silakan gitu ya. Ini bisa diganti-ganti kok. Kemudian nama muridnya silakan ditulis ya. Oke, selanjutnya daftar hadir. Ini bisa teman-teman, kalau sudah tadi di identitas sekolah teman-teman sudah menuliskan NIS gitu atau NISN, nama siswanya itu secara otomatis sudah ada ya. Ini teman-teman tidak usah manual lagi, udah langsung aja ada presentasi kehadiran juga. Kemudian untuk di bulan Februari gitu sampai kepada Juni ya teman-teman, untuk satu semester ini. Kemudian kita rekap gitu ya. Nanti semua secara otomatis akan keluar ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pilih di sini asesmen sumatif gitu. Ini terserah teman-teman mau mengklik di mata pelajaran apa ya.
Ini pun teman-teman tidak usah membuat rata-rata lagi karena sudah disediakan oleh aplikasi ini ya teman-teman. Ini sangat-sangat memudahkan ya, aplikasi pintar ya. Kemudian di sini ada lingkup materi jika teman-teman mau menambahkan ya. Yang tadi ya kalau jenjang SD tinggal kopas ke sini aja. Tapi kalau jenjang SMP, SMA, SMK ini harus menulis kembali secara manual ya. Oke, lanjut ke sini. Kemudian ada zona mengajar. Kalau tadi saya buatnya simple di sini. Kalau teman-teman menginginkan yang ini, silakan aja ya untuk jurnal harian. Kemudian asesmen sumatif berdasarkan mapel ya, ini juga rata-ratanya sudah teman-teman sudah bisa langsung ya secara otomatis terinput. Dan kelola nilai rapot ini kalau teman-teman masih menggunakan manual ini lebih bagus ya. Jadi kita punya backupan dari e-rapot ya teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat aplikasi ini. Jika ingin mau ngeprint juga bisa ya. Silakan file gitu ya. Pilih file gitu, print gitu ya teman-teman ya. Itu seperti biasa sih ya. Jika ingin berminat, silakan menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.